Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah menolong kami melalui semuanya dengan kemenangan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Tertulis demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu istilah kata dari Manado, yaitu makang puji atau makan puji, yang artinya sombong, senang dipuji atau disanjung. Makan puji adalah sikap yang tidak baik dan dapat menjatuhkan diri kita sendiri bila kita tidak awas dan berhati-hati. Dalam hidup ini, saudara, ada dua hal yang sebenarnya perlu kita responi dengan baik, yaitu kata-kata hinaan dan kata-kata pujian. Ada orang yang terpuruk saat mendapat hinaan, tapi tegar saat mendengarkan pujian. Ada juga orang yang tahan terhadap hinaan, tapi justru jatuh ketika mendapat pujian. Kita harus bisa menghadapi dua hal ini, saudara, dengan tindakan dan respon yang tepat. Dalam pembacaan ayat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18 ini, ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Ia mengikuti Paulus dan mengatakan kata-kata yang enak terdengar. Kata-kata pujian terhadap Paulus dan Silas. Dia mengatakan, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Ucapan perempuan ini adalah benar. Dan kalau kita berada dalam posisi Paulus pada saat itu, lalu mendengarkan kata-kata seperti ini terucap dari seseorang, kita bisa saja akan menilai bahwa perempuan itu adalah orang yang benar. Hal ini bisa terjadi kalau kita tidak punya kepekaan dan tidak bisa membedakan roh. Perhatikan di sini, saudara, bahwa iblis dapat mengucapkan hal-hal yang kedengarannya benar dan berisi pujian terhadap karakter kita, status atau keberadaan kita. Tapi iblis tetaplah iblis, dan setiap ucapannya tidak seharusnya membuat kita terjebak atau terperangkap dalam kesombongan dan lupa diri. Rasul Paulus kemudian mengusir roh setan dari perempuan ini, sehingga perempuan itu mengalami kelepasan dan kemerdekaan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah agar kita menjaga diri kita tidak makan puji, tidak gila hormat, tidak gila akan sanjungan, supaya kita tidak terjatuh dalam situasi yang dapat menjebak diri kita. Kalau kita mendengarkan kata-kata hinaan, orang yang menghina diri kita biasanya begitu mudah untuk kita kenali motifnya. Tapi orang yang memuji-muji harus kita lebih waspadai. Pertama-tama adalah agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Dan kedua adalah agar kita tidak terjebak dalam rencana jahat orang lain. Segala pujian hendaknya hanya kita tujukan kepada Tuhan, bukan pada diri kita. Waspadalah saudara dengan perkataan pujian, sanjungan dan penghormatan, karena iblis bisa berada di balik semuanya itu.
Kalau kita lengah, kita dapat dengan mudah menjadi korban mangsanya. Dimanapun kita berada, saudara, di lingkungan kantor, pekerjaan, sekolah, dalam pergaulan di masyarakat, di komunitas gereja dan dimanapun juga, jaga hati kita agar kita tidak makan puji. Hadapi setiap kata-kata sanjungan dan pujian dengan sikap bijaksana, waspada, merendahkan diri, dan menunjukkan segala pujian itu kepada Tuhan. Kalau tidak ada orang yang memuji kita, jangan kecewa atau sakit hati, karena lebih baik dipuji oleh Tuhan daripada dipuji oleh manusia. 2 Korintus 10 ayat 18 mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami tidak sombong, tidak makan puji, tidak senang akan pujian dan sanjungan terhadap diri kami, dan supaya kami berhati-hati, waspada dengan setiap pujian yang ditujukan kepada kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kepekaan, dan berikan kami kemampuan, karunia untuk membedakan roh, sehingga kami tahu ketika iblis berusaha untuk menyerang kami dengan kata-kata pujian, dan supaya kami dapat mengenali setiap tipe muslihat jahat dari iblis dan dari orang-orang yang berencana jahat terhadap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat bersikap bijaksana, menghadapi dan meresponi setiap pujian dengan merendahkan diri kami dan mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Engkaulah yang layak untuk dipuji, Engkaulah yang layak untuk disanjung, dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengajar kami untuk hidup semakin benar, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun berada, di rumah sakit, di tempat isolasi, di rumah atau dimanapun juga, agar Tuhan Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami berdoa juga untuk yang sedang dalam masalah dan persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya ada kemenangan, ada solusi yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.